Lagi belajar huruf hijaiyahnya, tadi kita baru membahas huruf ta. Itu pun baru harokat dan sukun. Tasdidnya sekalian kita bahas ya. Bunyi kesalahannya hampir sama, cuman bunyi tetap harus kita praktekkan biar teman-teman kenal. Oke, sebelum dilanjut, yang belum share siapa? Share dulu live ini boleh nggak? Share-nya ke status aja atau boleh klik posting ulang aja atau ditambahkan ke stories TikToknya boleh. Caranya gini nih. Lihat di pojok kanan bawah sini ada tanda panah. Ini udah 400 orang di antara tadi 2000 sampai 1000 sampai 2000 tadi yang share gak nyampe 1000, teman-teman. 400 gak nyampe setengahnya. Nah, yang mau klik posting ulang, pengen ikut share, pengen berbagi kebahagiaan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nih diklik dulu tanda panahnya. Nanti ada tulisan posting ulang, diklik. Ya, boleh juga di-share ke grupnya, ke namanya tuh, ke statusnya atau ke TikTok story-nya. Ya, tambahkan storiesnya juga boleh. Nah, kalau sudah, nah ini ya, teman-teman yang lagi nontonnya mungkin lagi santai ya, boleh sambil diketuk-ketuk layar HP-nya ya. Biar apa? Ini biar jumlah like-nya ini kan 300.000, semakin banyak yang like, jumlah like-nya itu TikTok menangkap, oh live ini disukai. TikTok kan senang, berarti kalau banyak yang menyukai, banyak yang nonton, banyak yang stay di TikTok, itu yang menjadi kepingin TikTok tuh. Maka jadilah penonton yang aktif. Ya, tapi kalau teman-teman di makhraj alif nggak ada pemakaiannya, kenapa? Karena alif itu huruf mad kayak ya mad, ya, alif dan dan waw mad itu nggak kita bahas. Itu kita bunyikan nanti pada praktek talaki. Ya. Contoh alif dibaca gimana? Ketika panjang itu ada alif di situ. I ada ya di situ. Nah, cara melafalkan huruf mad itu adalah dengan apa? Dengan tidak masuk hidung, jangan sengau. Nah, itu cara melafalkan huruf mad. Hanya saya tidak bahas di situ. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, kita mulai ya. Jadi sekalian sambil bantu teman-teman tap-tap layarnya. Sekalian teman-teman bantu tap-tap layarnya ya. Gitu, sekalian bantu tap-tap layarnya. Huruf mad saya tidak bahas karena kita bahasnya bukan huruf mad, huruf-huruf hijaiyah. Kalau huruf mad itu nanti masuk ke hukum tajwid mad. Kan di sini kita nggak ngebahas hukum tajwid, ngebahas bunyi huruf. Bunda Maria Goretti, ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut sahabat-sahabatku sekalian, ya. Oke, siap. Takutnya teman-teman pada capek nggak nih? Enggak ya? Aman ya? Oke. Tadi, kita mulai lagi. Sekarang buka yang sudah punya buku saya, yang sudah sampai bukunya. Buka halaman 100. Buka halaman 100. Ya. Oke. Sa bertasdid. Kesalahannya sa tasdid ini sama semua. Sama kayak sa sukun dan sa harokat. Cuman tetap harus kita jelaskan karena teman-teman perlu tahu bunyinya. Iya enggak? Bukan cuman teori. Teori kita butuhkan, tapi yang paling penting teman-teman tahu bunyinya. Kenal dengan bunyinya. Bunyi salahnya, bunyi benarnya teman-teman harus kenal. Baik. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan sa bertasydid adalah apa? Sama kayak sa harokat, sama kayak sa sukun. Apa? Ya tadi, ketukar jadi huruf sin, ketukar jadi huruf shin. Lagi-lagi, ini tak boleh teman-teman lafalkan. Ya, karena beda huruf. Ya, sekali lagi penekanan yang saya ingin sampaikan adalah kalau misalnya huruf sa teman-teman masih ketukar sama dua huruf ini, masih ada masalah di pelafalan makhraj teman-teman. Saya izin sentil lagi makhraj huruf sa. Singgung lagi, izin. Huruf sa, setiap huruf hijaiyah punya makhraj, punya tempat keluar. Nah, tempat keluar huruf sa itu keluar dari ujung lidah, disentuhkan ke ujung gigi sari atas, nempel tipis-tipis, nggak perlu ditekan kuat-kuat. Ya, nah tuh di situ tuh. Sekali lagi perlihatkan, takutnya ada teman-teman yang mungkin baru bergabung. Jadi ujung lidahnya fokus utama dalam melafalkan huruf sa itu, ya, bukan menjulurkan ujung lidah. Bukan menjulurkan ujung lidah, teman-teman, tapi menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Jadi bukan harus melet ya. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman sudah melafalkan sa tepat pada makhrajnya, insya Allah tidak akan terjadi kesalahan menjadi huruf sin ataupun huruf shin. Insya Allah tidak. Ya.
gitu, karena beda jauh. Kalau huruf sin mah dibacanya gini, asa. Kalau huruf sin, asya. Kalau huruf sa, asa. Asa. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Asa. Kan ke situ nempelnya. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sekarang ya, kita praktek ke dalam ayat dulu. Kalimat. Misalnya di kalimat yang pendek saja. Di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-164. Ya. Sekali lagi, saya bunyikan dulu bunyi salahnya biar teman-teman yang baru bergabung ikut kenal. Jadi bukan dibaca wabassa ataupun wabasya. Tapi kita baca wabassa. Mengalir nafas, mengalir suara. Wabassa. Bukan wabassa, wabasya, tapi wabassa. Nah, itu huruf sa. Ya. Oke. Ya. Sudah paham belum? Izin, pelan-pelan. Gak usah cepet-cepet. Sudah paham atau belum? Paham? Oke, sekarang kita coba kuis untuk mengokohkan pemahaman teman-teman, mengokohkan pemahaman dan kepekaan teman-teman. Oke, misalnya, nah yang ini ya. Coba, apakah bacaan yang saya baca sudah benar atau masih salah? Kalau salah komennya salah, kalau benar komennya benar. Kita mulai. Waqisyaiha. Waqisyaiha. Ini saya nggak zoom pelafalan biar teman-teman fokus ke bunyi dulu. Fokus ke bunyi. Kalau udah bunyi udah benar ya udah nggak usah dicontohin lagi. Nggak usah di zoom lagi karena jelas. Nah, salah ya. Nah, lihat pada nyalahin saya. Teman-teman lihat di kolom komentar. Salah Ustadz, salah. Wah, nyalahin saya nih ya. Oke, kalau memang salah, tolong kasih alasan. Kenapa yang saya baca tadi salah huruf ta-nya. Waqisyaiha. Waqisyaiha. Yang tadi saya baca itu ternyata memang bukan huruf ta ya. Tapi yang tadi saya baca itu huruf yang ini. Huruf shin. Oke. Nah, jadi huruf ta itu tumpuannya di ujung lidah. Kalau huruf shin itu emang di mana, Bang? Oke, sambil kita senggol-senggol sedikit ya. Senggol-senggol sedikit. Kalau huruf shin itu yang dibacanya gimana? Nih, kalau huruf shin kan kalau tadi huruf ta itu makhrajnya tempat keluarnya ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Kalau shin itu lihat. Ini di buku semuanya udah ada. Kalau shin itu tengah lidah diarahkan ke langit-langit ya. Ya, lalu tersebar udaranya dari mulut. Nama sifatnya tersebar udara itu namanya adalah tafashi tuh, menyebar udara dari huruf shin. Nah, begini kalau huruf shin tempuannya di tengah lidah. Makanya beda kan bunyinya. Ya beda karena beda makhraj, beda sifat. Oke? Nah, gitu. Jadi, kembali lagi ke huruf ta, jangan sampai bertumpu di tengah lidah. Kalau yang tadi saya baca itu dari tengah lidah, huruf shin. Waqisyaiha. Harusnya bukan waqisya, tapi kita praktekin bareng-bareng. Waqithaiha, waqithaiha, gitu. Paham ya? Jadi makhraj itu sepenting itu teman-teman, karena makhraj itu 40% sampai 50% bacaan teman-teman terkait huruf itu akan lebih terpenuhi. Sisanya dari sifat dan tebal tipis. Ya. Oke. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi lafalkan ta-nya jangan sampai keceletot, kepleset jadi huruf yang lain. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, boleh? Sekarang lanjut ke kesalahan poin 2. Lanjut, boleh. Poin 1 sudah bisa difahami ya. Jangan sampai sin, jangan sampai jadi shin. Oke, sekarang saya izin lanjut ke kesalahan berikutnya. Kesalahan poin 2 sama. Ya, ta tasydid itu sama kayak ta sukun sama ta sukun khususnya. Jangan sampai ketika dibaca ditekankan tasydid itu artinya dia dibaca seperti seolah dua huruf sehingga ta-nya lebih ditekan. Hurufnya lebih ditekan ketika dia bertasydid lebih kuat. Nah, ketika kita melafalkan ta ya jangan sampai karena terlalu kuat ya jadinya bunyi ta-nya dan suaranya dan nafasnya terputus. Terputus tidak boleh. Contoh dulu deh. Contohnya begini. Nah, yang ini ya, misalnya yang mudah nih.
Jangan sampai kita baca begini. Famas salah. Famas salah. Jadi kayak ada bunyi ta tasdidnya berhenti di pertengahan jalan. Jangan. Biarkan suara dan nafasnya mengalir terus sampai kita menyongsong huruf yang dijumpai oleh huruf ta-nya. Contoh. Famas salah. Famas Afwan salah baca ya. Fata, tanya gak kebaca. Fata masalah. Fata masalah. Tak boleh kita baca fata masalah. Nah, gak boleh huruf ta-nya itu mampet. Kenapa gak boleh mampet? Karena huruf ta itu punya sifat. Sifat dari huruf ta apa? Nih, kenalin lagi. Sifat dari huruf ta yang kita highlight tadi ada di poin 1 dan poin 2. Apa? Mengalir nafasnya dan pula dia mengalir suaranya. Ingat, mengalir itu berarti tidak tertahan, tidak terputus. Terus berjalan bunyi dan nafasnya. Tertunaikan sifat-sifat yang tadi, ya. Jadi nggak boleh terputus, ya. Oke, sekarang saya pengen tanya, kenapa bisa terputus teman-teman huruf ta, nafas dan suaranya? Karena ujung lidahnya digigit atau ujung lidahnya ketika disentuhkan ke ujung gigi seri atas terlalu ditekan. Nih, makanya kenapa di buku saya dijelaskan sejak awal. Ya, makhraj huruf ta itu ketika teman-teman menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, nempelnya cukup tipis-tipis. Jangan sampai ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit. Nggak mampet suaranya karena nggak ada jalur keluar nafas dan suara, mampet. Nih, saya praktekin lagi ya, izin. Ya, nih, kalau ujung lidah kita bahkan sampai digigit, ya teman-teman sekalian, perhatikan, ya itu nanti bunyinya itu mampet dan suaranya dan nafasnya. Fata masalah, fata masalah, terlalu digigit, terlalu ditekan, enggak, nempel tipis-tipis aja. Fata mas, ini saya cuma nempel ringan aja. Fata masalah. Tuh. Ya, bisa difahami tidak teman-teman sekalian? Makanya kenapa di awal di halaman makhraj ta itu saya jelaskan jangan sampai terlalu ditekan kuat-kuat. Ini alasannya biar suara dan nafasnya tidak tertahan sahabat-sahabatku sekalian. Jangan ya teman-teman sekalian ya. Oke, lanjutin lagi insya Allah ya. Jadi itu kesalahan kedua. Sekarang saya coba akan kasih kuis seperti biasa. Siap kuis? Siap kuis? Kalau siap boleh komen siap. Misalnya yang ini deh. Ya, siap. Oke. Ya, di Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-1. Ya. Kira-kira mana bacaan huruf ta bertasydid yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Cukup 2 pelafalan saja. Ya, yang A. Ingat clue-nya apa? Clue-nya dari huruf ta yang barusan kita bahas jangan sampai terputus. Ya, harus terus mengalir nafas beserta suaranya. Kita mulai. Yang A. Al-mudathtsiru. Yang B. Al-mudathtsiru. Kira-kira mana huruf ta yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang B atau yang A? Nah, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar, nggak ragu-ragu tuh, lihat. Yang jawab A dominan sekali. Ya. Yang betul adalah yang A. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa yang B salah teman-teman? Kenapa yang B salah? Boleh tolong dijawab nggak? Mudathtsiru. Yang huruf ta, yang C, afwan, itu salah karena bunyi ta-nya makhrajnya udah tepat tapi sifatnya belum. Nih, makhrajnya udah tepat tapi sifat mengalirnya belum. Al-mudathtsiru. Nah, itu tak boleh. Maka yang tepat adalah yang A. Dia S-nya nggak terputus. Al-mudathtsiru. Terus mengalir sampai menyongsong huruf setelah ta-nya.
Ya, dan alhamdulillah dominan di antara teman-teman sudah tepat. Jangan lupa bersyukur dan berbahagia ya teman-teman ya. Mau belajar, mau berikhtiar, step by step. Alhamdulillah. Ya. Oke, sip. Kita lanjutin lagi boleh? Kita lanjutin lagi boleh? Baik. Sekarang ya, kita mulai teman-teman sekalian ya. Ini dua hal. Mau lanjut ke kesalahan ketiga nggak? Mau lanjut nggak? Ini satu lagi ada nih. Kita baru bahas tadi 1 dan 2. Yang tiganya mau lanjut? Boleh. Baik. Sa bertasydid, kesalahan berikutnya adalah tidak sempurnanya kadar tipis pada huruf sa tasydid ketika diawali oleh huruf berharokat dhammah. Sama ya, sama kayak sa sukun ya. Nah, contohnya di sini. Nah ini ya. Misalnya gini teman-teman. Saya contohkan yang ini dulu deh. Saya contohkan di kalimat yang ini dulu. Ya, oke. Perhatikan. Di penggalan yang saya tandain. Ini ada huruf sa bertasydid yang harokatnya dhammah. Lalu sa tasydidnya ini didahului oleh huruf apapun yang harokatnya dhammah. Dhammah itu huruf harus dibaca dengan vokal U. Dan sempurnanya harokat dhammah itu harus dibaca monyong. Betul? Harus dibaca monyong, muncung, mencucuk, maju mulutnya. Ya, nggak boleh dibaca gini. U, bu, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam kitab Imam, saya lupa namanya, Imam Al-Mutawalli kalau nggak salah. Jadi beliau itu membahas huruf dhammah itu, itmamul harokat atau kesempurnaan harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Tidak ada harokat dhammah yang akan sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah, memuncungkan kedua mulutnya. U, bu, tu, ju, itu harus muncung. Oke? Mencucu, monyong, maju. Ya. Nah, tapi jangan sampai bunda, abang, kakak sekalian, ketika melafalkan sa bertasydid di sini, sa itu huruf tebal, huruf tipis. Nah, saya harus kenali dulu, saya lupa. Maaf. Saya ulang lagi. Huruf itu, huruf hijaiyah itu, ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Teman-teman yang, waduh bang, tapi kan saya belum tahu kadar tebal tipis, tahunya dari mana? Nah, yang sudah punya buku, dicek di halaman perkenalan. Selain kita berkenalan dengan makhraj hurufnya, sifat-sifat dari hurufnya, kita berkenalan juga dengan karakter tebal tipisnya. Nah, huruf tipis atau huruf tebal itu dilihat dari sini nanti. Kalau dia tipis, tulisannya tarkik. Kalau dia tebal, tulisannya tafkhim. Ya, tafkhim. Nah, kalau tebal gitu tulisannya gini. Nah, ternyata sa itu huruf yang tarqiqo, muraqqaqah. Apa? Dibaca dengan cara menipiskan atau dibaca dengan tipis. Nah, suara yang ringan. Sekarang pertanyaan saya, kalau melafalkan huruf tipis, itu bunyinya gimana? So, keadaan mulutnya gimana? So atau sa? Yang mana? Si atau si? Yang mana? Sa atau so? Yang mana tuh? Yang A, sa atau yang B? So. Kalau huruf tipis yang A, sa atau yang B? So. Si atau si? Yang A kan? Yang pertama kan? Nah, itu dia. Maka tadi dijelaskan kembali di huruf sa bertasydid, ya, ketika sa bertasydidnya diawali oleh huruf berharokat dhammah, jangan sampai tidak sempurna kadar tipisnya. Maksudnya gimana? Gini contohnya, kembali ke yang ini ya, saya tandai pakai warna kuning deh. Nah, yang ini ya, nih perhatikan, jangan sampai begini, karena sebelum sa tasydidnya dhammah, sa tasydidnya itu ikut monyong. Contoh, usu. Bang kan tapi sa tasydidnya juga harokat dhammah. Iya, tapi ketika masuk ke sa-nya jangan langsung monyong. Irja dulu, tarik dulu karena sa hakikatnya tipis. Usu. Nah, gitu. Baru nanti ketika bunyi u-nya di sa baru monyong lagi. Paham nggak? Jangan sampai betul-betul monyong sa-nya dari awal. Enggak, kan sa tipis. Kita udah sepakat. Bukan sosisu kan, tapi sasisu. Maka ditarik dulu. Usu, karena kalau langsung monyong, usu terganggu kadar tipis dari huruf sa-nya. Ya, terganggu kadar tipis dari huruf sa-nya. Paham sampai sini ya? Jelas sampai sini sahabat-sahabat sekalian ya? Paham ya? Itu disebut dengan irja. Tarik lagi ya.
Paham nggak? Kalau paham saya langsung masuk ke dalam kalimat nih. Kalau paham saya masuk ke dalam kalimat nih. Oke, pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Misalnya, ya, nah yang ini deh, ya. Oke, yang ini ya. Perhatikan. Mana pelafalan yang tepat? Oke, mana pelafalan yang tepat? Ya, konsentrasi. Saya nggak akan perlihatkan dulu mulut saya. Ya, coba teman-teman ya upayakan dari pendengaran dulu. Ya, kalau sudah tepat, dominan tepat, insya Allah, alhamdulillah berarti ya. Oke, kita mulai. Yang A, wa ma yabuthu. Yang B, wa ma yabuthu. Yang A atau yang B yang tepat? Silahkan, boleh komen, ramaikan di kolom komentar, kita belajar pelan-pelan. Yang A atau yang B? Nah, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar, ternyata yang B ya. Dan dominan menjawab B, yang benar yang mana? Yakin yang B? Iya, yang B. Ya, tanpa saya zoom teman-teman sudah dominan tepat, berarti teman-teman bukan cuma kenal bentuk, bukan kenal pelafalan aja, tapi kenal bunyi. Kenal bunyi karena dikenalkan pelan-pelan. Karena beda bunyinya. Nih, sekarang saya sambil zoom deh. Kalau yang A begini. Wa ma yabuthu. Kalau yang B, wa ma yabuthu. Bus dengan bus beda bunyinya. Buthu dengan buthu beda. Ya. Alhamdulillah. Tuh, jadi kita sudah bahas tak sukun, ya. Maaf, tak tasdid dan 3 kesalahannya. Yang sudah mulai paham, walaupun cuma sedikit, yang sudah ada tambahan-tambahan insight, boleh komen paham. Sebelum kita hadirkan kuis yang sesungguhnya. Wah, ya. Paham? Paham insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Kalau betulan sudah paham, teman-teman sekalian, ya, kita bahas ya. Kita coba praktekkan ya. Oke, kira-kira, nih di sini ya, kita masuk ke dalam ayat deh. Ya, sekarang ceritanya modenya mode saya talaki ke teman-teman. Biasanya teman-teman talaki ke saya. Sekarang giliran saya talaki ke teman-teman. Tolong cek bacaan saya. Kalau bacaan saya salah, komen salah, lalu jelaskan alasannya. Ya, biar kokoh jawaban teman-teman. Kenapa alasannya kalau salah? Kalau benar, komen benar. Siap ya? Ya, ayatnya paling atas. Fokusnya masih di huruf ta-nya aja. Oke? Ceritanya saya talaki sama teman-teman. Bismillah. Semoga saya tidak salah ya. Bismillah. Perhatikan. Fakanat haba'am mumbatha. Fakanat haba'am mumbatha. Tuh ya, sekarang mah teman-teman sudah berani menyalahkan saya. Ya, sudah mulai berani nih menyalahkan saya. Boleh deh, tolong koreksi saya talaki ke teman-teman. Salahnya apa teman-teman? Harus dikasih tahu salahnya. Kalau cuma salah doang, saya kan jadi nggak belajar. Tolong dikasih tahu salahnya kenapa. Salahnya kenapa? Karena tersendat, karena terputus, karena tertahan. Jawaban teman-teman beda-beda tapi satu esensi. Terputus, tertahan, tersendat. Harusnya mengalir. Nah, itu di buku ada tadi. Kan kita udah pelajari di bagian poin kedua. Tuh, saat tasdid jangan sampai terputus suaranya. Saya lupa, gak boleh terputus nafas dan suaranya ya. Oke, baik. Saya koreksi boleh. Semoga sekarang saya tidak salah. Berarti apa poinnya? Jangan sampai sa-nya terputus, tersendat, tertahan suara dan nafasnya. Baik, saya talaki lagi ke teman-teman. Tolong koreksi dan simak saya. Ya, kalau saya salah, komen salah dan jelaskan alasannya. Kalau benar, boleh komen benar. Ya Allah, semoga terhindar dari kesalahan. Bismillah. Fakanat haba'am mumbassa. Tidak tertahan, tidak terputus, tidak tersendat. Bener dong? Ini kan gak salah nih. Bener kan?
Mumbasa. Coba saya lihatin mulut saya, takutnya saya salah nih. Mumbasa. Gimana sih teman-teman? Katanya salah tadi. Nggak boleh terputus saknya, nggak boleh tersendat suaranya, nafasnya nggak boleh tertahan. Kenapa ini masih disalahin? Kan nggak putus. Coba jelaskan kenapa salahnya. Salah karena salah huruf. Yang tadi saya baca huruf apa emangnya? Huruf sin ya yang tadi ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi kesalahan saya coba di buku ada nggak? Ada poin 1 tadi, kesalahannya seringkali terjadinya huruf sin. Ini ya, huruf sin mah dibacanya gimana tadi? Mumbasa. Huruf ta makhrajnya di mana tadi? Harusnya ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Astagfirullahaladzim. Salah ya. Salah saya. Salah ya. Oke, saya coba koreksi ya. Tolong disimak baik-baik. Ini saya masih salah-salah, mohon maaf ya. Semoga teman-teman sabar mendampingi ya. Oke, saya ulang lagi. Bismillah. Fakanat haba'am mumbassa. Ya Allah, semoga nggak salah. Itu salah atau benar? Tolong dikoreksi ya. Coba dikoreksi, benar nggak? Coba sambil zoom gini biar kelihatan pelafalannya. Fakanat haba'am mumbassa. Bener ini? Bener seriusan? Saya nggak dikoreksi lagi? Nggak disalahin lagi? Alhamdulillah. Ya, itulah proses belajar. Nggak harus langsung benar. Nggak harus cepat-cepat. Setiap orang punya kadarnya. Hikmahnya apa? Teruslah berproses. Karena salahnya teman-teman ketika belajar jadi double pahalanya. Gitu. Ya, Allah itu sungguh cinta sama kita teman-teman. Cuman kita kadang-kadang nggak menangkap sinyal cinta dari Allah. Karena kurang kenal sama Allahnya. Allahu Akbar ya. Terima kasih ya. Ini lolos huruf ta saya di ayat ini. Lolos ya. Lolos. Alhamdulillah, bahagia luar biasa ya. Oke, berarti tadi sa tasdid sudah, sa sukun sudah, sa harokat sudah. Mau lanjut lagi huruf apa? Sa udah beres nih. Saya masih punya waktu sedikit lagi nih buat lanjut di sesi kedua nih. Lanjut lagi enggak? Lanjut lagi enggak? Ya, boleh nggak teman-teman? Sekarang saya izin membahas yang nggak terlalu panjang ya. Oke, nih huruf ini boleh nggak? Ini huruf ini boleh nggak? Huruf ini boleh nggak? Tapi saya fokus di dal sukunnya, boleh nggak? Huruf dal tapi ketika sukun. Cuman kalau memang teman-teman masih semangat, 2.400 2.500 orang ini kompak yuk, bantu tap-tap layar, nggak usah kenceng-kenceng. Jadi sambil nyimak, fokus, sambil gini-gini tangannya di HP. Gitu ya. Biar apa? Biar jumlah like kita terus meningkat dan makin banyak orang yang merasakan, TikTok bisa dipakai ngaji ya, bermanfaat ya, gitu. Dan semoga jadi wasilah pahala jariah mengalir untuk teman-teman. Ya, gitu. Oke. Sip. Fokus, yang sudah punya buku saya, ini masih pakai buku saya ya, izin ya. Teman-teman yang sudah punya buku saya, buka halaman dal sukun halaman berapa Pak Ustadz? Kang, Mas, Bang, halaman 71 sahabatku. Buka halaman 71. Ya, oke kita mulai ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal sukun adalah apa? Oke, perhatikan baik-baik. Saya izin mengenalkan dulu huruf dalnya deh. Atau dari dal harokat aja deh ya, nanggung ya. Boleh nggak? Maafin saya nih. Dari halaman 70-nya aja ya. Oke ya. Oke, bismillah. Kita mulai dari dal berharokat. Ada di halaman sebelumnya, halaman 70. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal. Ini namanya dal. Ketika berharokat adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf D pada abjad alfabet. Apalagi teman-teman yang baca Al-Quran ya, cuman baca Latin dan gak pernah mau belajar huruf hijaiyahnya karena takut salah. Nggak apa-apa salah dalam belajar kok, salah dalam belajar double pahalanya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak belajar terlalu nyaman dengan Latin. Bahkan huruf dal itu kalau dilatinkan perwakilannya, perwujudannya adalah huruf D, iya. Tapi belum tentu huruf D sehari-hari kita sudah tertunaikan, sudah sesuai dengan makhraj dari huruf dal.
Boleh kita bahas? Nih, gini teman-teman, perhatikan sahabat-sahabat saya, kawan-kawanku. Apakah huruf dal dengan D itu sama? Tergantung. Tergantung D teman-teman sama nggak dengan huruf dal. Karena kalau huruf D alfabet kan yang dia nggak punya aturan, yang penting D aja. Tapi kalau huruf dal itu dia punya aturan. Makhraj atau tempat keluar dari huruf dal itu dilafalkan dari, perhatikan baik-baik, ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Ulang, huruf dal keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Bang, kalau cuman lihat teks bingung saya bang. Oke, kita coba upayakan lihat dari gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah pelafalan huruf dal. Jadi si ujung lidah kita nempel ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita, di sini titiknya. Ya. Nah, kalau huruf kalau huruf D alfabet teman-teman nempelin ujung lidahnya ke sini, berarti D dan huruf dal teman-teman sama. Tapi kalau huruf D teman-teman nggak ke sini, berarti jangan disamakan. Kalau saya pribadi D dengan dal itu memang berbeda. Karena biasanya kalau saya melafalkan huruf D alfabet, ujung lidah saya bukan ke sini, tapi ke sini. Ke langit-langit, bukan ke pangkal gigi seri atas, bukan ke gusi. Betul nggak? Kalau teman-teman kan tergantung, beda-beda. Nah, kalau melafalkannya D-nya ke sini, maka jangan dal dilafalkan seperti D, karena dal bukan di sini, tapi di sini. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, sahabatku sekalian? Ya, gitu ya. Beda. Bunyinya emang beda-beda. Nih, misalnya kita praktekkan di yang ini nih. Coba, ya, mana yang huruf dal, mana yang huruf D? Ya, yang A atau yang B? Ya, yang A, da, di, du. Yang D, da, di, du. Mana yang huruf dal? Yang A atau yang B? Yang A, da, di, du. Kalau yang B, da, di, du. Tuh, teman-teman pada bedakan bunyinya. Kalau teman-teman fokus lihat, jawaban yang tepat adalah yang A, dan lihat dominan di sini terbanyak dikirim yang A kan? Pentingnya makhraj. Beda bunyinya, Bun. Abang kakak sekalian, ayahanda ibunda sekalian. Beda bunyinya. Ya, gitu. Jadi jangan betul-betul dulu serupakan dengan huruf D alfabet. Kenapa? Karena belum tentu sama D sehari-hari kita dengan makhrajnya huruf dal. Ya. Oke. Nah, coba kita praktekin di sini deh, teman-teman, ya. Nih, mana bacaan huruf dal yang tepat? Yang A atau yang B? Perhatikan, yang A. La marduduna. Yang B, la marduduna. Mana yang huruf dal? Yang A atau yang B? Ya. Tuh, lihat, udah pada pinter. Teman-teman sudah peka, sudah mengaktifkan fokus, kepekaan, diasah pelan-pelan, ingat, di memori, tinggal dipraktekkan, banyakin latihan, insya Allah lebih mudah, karena sudah kenal dengan bunyi salah dan bunyi yang sebagaimana mestinya. Ya, sahabatku sekalian. Paham sampai sini? Bisa difahami sampai sini? La merduduna. Yang B, kalau yang A itu agak condong ke D karena terlalu dalam, jadinya kayak tebel. La marduduna. Beda bunyinya teman-teman sekalian. Jelas ya? Paham sampai sini ya, sahabatku sekalian ya? Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Jadi ya, hati-hati huruf dal berharokat, jangan ujuk-ujuk langsung diserupakan dengan huruf D alfabet. Untuk pintu awal teman-teman belajar Al-Quran nggak apa-apa, belajar baca samain sama huruf D nggak apa-apa. Makanya Latin kalau ada Al-Quran yang Latin, huruf dal kan diserupakan dengan huruf D kan. Tapi nggak selamanya teman-teman baca Latin kan, Bang. Tapi baca Latin itu saya lancar. Iya, itu mah bukan baca Quran, baca Latin. Baca Quran mah baca khotnya. Tapi takut salah dalam belajar, Allah sediakan double pahala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatawfi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Dan adapun orang yang dia terbata-bata dalam bacaannya ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia berlatih, apa? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Double pahalanya sahabatku sekalian. Double.
ya, double. Kadang-kadang kita tidak tahu cintanya Allah ke kita itu sungguh luar biasa. Cara Allah mencintai kita beda dengan makhluk karena Allah sang khalik, Allah yang nyiptain makhluk. Kalau kita melihat cara mencintai makhluk aja sudah luar biasa, apalagi yang mempunyai makhluk. Ya, oke. Nah, gitu teman-teman. Oke. Itu ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, jadi jangan betul-betul diserupakan dengan huruf D alfabet dulu ya. Oke. Yang kedua, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ini juga tanpa sadar nih biasanya. Masih banyak orang melafalkan huruf dal tidak pada makhrajnya, bahkan dia melafalkan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya gimana? Contohnya begini. Nih, contohnya begini teman-teman. Perhatikan. Dada, didi, maaf, dada, dadi, dadu, maliki yaumiddin. Nah, itu enggak boleh. Lah, kenapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, ya, gitu. Kan sudah saya jelaskan tadi, ya. Huruf dal itu makhrajnya dari mana? Saya ulang lagi ya. Bosan kan diulang-ulang? Dah, karena memang seperti ini metode belajar kita, mengulang-ulang, ya. Jadi ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Begini ya. Yang udah punya buku, teman-teman dengan leluasa bisa mengakses video animasi ya. Di scan video animasinya, scan QR code-nya, nanti untuk huruf dal itu keluarnya seperti ini. Kalau dari segi animasi yang kita produksi sendiri di buku nih, perhatikan. Nah, lihat pergerakan huruf dal. Nah, ini ya tuh, ini pergerakan huruf dal. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Tuh. Nah, ya, saya ulang lagi. Nah, nempelnya ke situ, ya, ke sini nih. Tuh, ke situ ya. Nah, huruf dal nempelnya ke situ. Paham sampai sini? Jadi ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Bukan dijulurkan. Ya, bukan dibaca da di du. Tapi tuh, ke sini nih. Lihat ini animasinya, ini pelafalan saya. Da di du. Tuh, teman-teman. Ya, jelas ya? Gitu pelan-pelan aja. Jadi teman-teman biar betul-betul kenal dengan huruf, sahabatku sekalian. Ya, coba misalnya kita praktekin ya. Kita coba uji pemahaman teman-teman ya. Misalnya yang ini deh ya. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 1. Ini perlu di zoom sedikit pelafalannya ya. Oke. Mana bacaan yang tepat huruf dalnya? Yang A atau yang B? Yang A. Haditsu. Yang B haditsu. Yang A haditsu. Yang B haditsu. Yang mana tuh? Yang A atau yang B? Jelas yang B ya? Jelas yang B ya? Kenapa yang A salah? Yang A itu kok huruf dalnya jadi kayak huruf sa, sama-sama kelihatan ujung lidahnya. Haditsu. Nggak gitu ya. Makhrajnya salah huruf dalnya. Tuh, itu dua kesalahan yang coba kita upayakan ya. Jangan sampai ketika ngaji itu terlafalkan oleh kita. Kalau masih belajar masih salah-salah, namanya juga belajar, bahkan Allah kasih double pahala, tapi mau belajar. Jangan putus asa dan jangan takut salah. Jangan selamanya baca Quran pakai Al-Quran Latin. Makanya saya tidak pernah menjadikan Latin itu menjadi fitur spesial. Bagi saya tidak menjadi fitur spesial. Membantu buat yang belajar, tapi tidak yang menjadi spesial bagi saya. Karena itu kadang-kadang bikin orang malas belajar. Keburu nyaman di fase yang tidak seharusnya. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Sip. Sekarang satu lagi boleh? Halaman 70 sudah. Lanjut ke dal sukun boleh nggak? Tadi dal harokat. Dal sukunnya boleh saya bahas, ada di halaman 71. Bang, tar dulu, ini bukunya dari buku siapa sih? Buku saya. Yang udah punya buku makanya dipakai dan pasti terpakai. Kenapa? Bisa dipakai di rumah sendiri, bisa dipakai bareng sama saya di live. Setiap hari. Kita di TikTok sudah dari 4 tahun lalu. Belum ramai live ngaji, Bunda. Ya, saya belum nikah, belum punya anak kala itu. Yang udah nemenin saya 4 tahun ini, terima kasih banyak. Ya, semoga kita istiqomah terus. Oke. Nah, dal sukun. Yang belum punya buku, nanti ya, fokus kita di belajar dulu, oke?
Beli buku mah gampang, ya. Tapi belajarnya dulu yang paling penting. Tumbuh dulu rasa bahagia dalam belajar dan gak bosan dalam belajar. Itu lebih mahal daripada apapun. Ya, oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika dal sukun. Sukun itu kalau sering kita sebut dengan tanda mati. Walaupun arti sukun itu bukan mati tapi diam. Ya, tanda sukun itu seperti apa? Tanda petik di atas huruf. Nah, ya. Oke. Dal sukun, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal sukun adalah dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ya. Oke. Gitu. Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Hah? Emang kalau kan biasanya huruf itu nggak boleh mantul. Kenapa kalau huruf dal harus dipantulkan berarti? Karena dengan tidak memantulkan suara huruf dal itu salah. Ya, dal itu punya sifat yang spesialnya gini. Ada 5 huruf yang dia punya sifat, yang sifat ini cuman muncul, cuman ada ketika hurufnya dalam keadaan sukun atau mati tadi. Apa? Dal ketika sukun. Apa nama sifatnya? Poin ke-6. Namanya apa? Kolkolah. Kolkolah itu apa? Guncangan. Tapi bahasa simpel dalam pelafalan kita sebut dengan memantul atau pantulan. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi huruf dal itu ya bersama dengan huruf ba, jim, to, dan kof punya sifat kolkolah ketika sukun. Oke? Nah, sekarang gini. Contoh bunyinya gimana? Itu kan teori. Sekarang kan asas baca Quran kan bunyi. Bunyinya gimana? Oke. Contoh salahnya gimana? Tidak memantulkan. Contohnya begini. Yang ini deh. Yang ini ya. Contohnya begini. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Nah, itu dal sukun yang kurang tersempurnakan dari segi sifat kolkolahnya tadi. Ya. Nah, harusnya gimana? Pantulkan. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Bukan yadkhuluna. Paham nggak teman-teman? Jelas nggak sahabat-sahabat kawan-kawanku sekalian? Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Antara yadkhulu dengan yadkhulu. Paham? Oke. Sip. Kalau paham, ya kita coba kuis simpel dulu. Di kalimat ini aja. Mana dal sukun yang lebih tepat? Oke, yang A atau yang B? Yang A, fisidrin. Yang B, fisidrin. Nah, yang mana tuh kira-kira? Yang A atau yang B tuh? Ya, yang tuh. Sepakat pasti semuanya akan menjawab A. Kalau ada yang jawab B, saya husnudonnya apa? Salah ketik. Ya, oke. Nah, fokus dulu pada bunyi hakikat sifatnya dulu. Oke, yang betul adalah yang A. Ya, oke. Nah, gitu. Paham ya? Ini kita bahas kolkolah dalam bentuk general dulu. Oke, lanjut. Ya, berarti saya anggap teman-teman sudah paham. Ya, saya anggap teman-teman sudah paham. Sekarang poin kedua. Kesalahan yang sering kali terjadi, banyak orang sudah faham, sudah melafalkan huruf kolkolah, huruf dal khususnya dengan pantulan. Tapi pantulan yang macam apa? Pantulan yang bagaimana? Nah, dal itu jangan sampai huruf-huruf kolkolah semuanya. Ya, pantulannya jangan sampai di ujung pelafalannya itu tertahan. Mau dia kolkolah sugro ke, mau dia kolkolah kubro ke, mau dia kolkolah akbar ke, nggak ada kolkolah yang bunyi pantulannya berhenti di ujung pelafalan. Karena khawatir itu seperti menambah huruf siluman. Siluman apa? Siluman huruf hamzah di sini. Contohnya ya, hamzah sukun. Contoh. Jadi bacaannya jangan sampai dibaca ad-roka, ad-roka, ad-roka. Masih ada tidak yang pelafalan kolkolahnya kayak begitu? Boleh komen saya, jujur. Harus ada kejujuran di antara kita. Jujur nih, yang masih kolkolahnya begitu siapa? Ad-roka, ad-roka. Nah, bagus sahabatku sekalian memantul, tapi jangan ada hamzahnya ya.
Itu seolah ada hamzah, hilangkan. Terus gimana? Bunyinya adraka, adraka, adraka. Apalagi misalnya baca Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Nah, ada yang begitu? Jujur komen saya. Jujur komen saya. Ada yang masih begitu? Bapak-bapak sih biasanya. Ya, nggak begitu. Mau kolkola sugro kubro akbar nggak begitu, pantulannya lepas. Jangan kayak ada portal suaranya. Contoh, insya Allah bacaannya Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu teman-teman. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada bunyi ngeremnya, bunyi terhentinya. Mau kolkolah sugro, akbar, kubro. Paham nggak sampai sini bunyinya? Yang penting kenal bunyi dulu, biar prakteknya teman-teman tahu harus gimana. Tahu bunyi yang dikejar seperti apa, bunyi yang dihindari bagaimana. Ya, oke. Oke, misalnya gini, ya kalimatnya ini. Ya, clue-nya tadi apa? Clue kesalahannya jangan sampai bunyi pantulannya dipantulkan tapi ngerem, tertahan, lepas saja. Jangan dikungkung bunyi pantulannya. Oke, coba. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bismillah ya. Ya. Bismillah. Oke. Perhatikan. Apakah bacaan yang saya baca ini sudah benar atau masih salah? Fokus. Wa yumdidkum, wa yumdidkum. Nah, coba bacaannya salah atau benar? Kan udah kol-kolah, kan udah mantul, tapi pantulannya kayak gimana dulu? Nah, tuh ya, teman-teman sekarang sudah berani-berani menyalahkan saya. Ya, Masya Allah. Berarti bacaannya salah ya. Salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Kan udah kol-kolah. Kenapa salah? Karena ada huruf silumannya. Karena pantulannya. Padahal lepas aja. Kol-kolah itu nggak seberat itu kok, nggak sekaku itu kok. Wa yumdidekum, wa yumdidekum, wa yumdidekum. Faham sampai sini? Ya, bukan wa yumdidekum. Allah, Allah. Siapa yang baru tahu boleh komen saya. Ih, baru tahu bang, saya selama ini begitu ada remnya. Yang baru tahu boleh komen saya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak masalah, yang penting sudah tahu tinggal dilatih. Belum bisa, latihan terus. Belum bisa lagi, belum dapat, nggak apa-apa. Kita di hadapan Allah bertanggung jawab bukan karena hasil, tapi berikhtiar atau tidak. Karena hasil itu bukan karena kehebatan kita, Allah yang nitipin. Makanya Allah itu nggak minta pertanggungjawaban hasil. Allah itu minta pertanggungjawaban berikhtiar atau enggak, ikhtiar atau tidak, berproses atau tidak, mengupayakan atau tidak. Ya, karena hasil itu bukan karena kita, hasil itu karena Allah. Ya, oke, paham ya? Tuh, jadi ada 2 kesalahan itu teman-teman sekalian. Ya, cuman saya mau nambahin satu lagi, boleh nggak? Ini saya belum sisipkan di buku, tapi yang udah punya buku boleh tambahin ditulis, boleh nggak? Boleh ya? Oke, nih, perhatikan teman-teman. Coba, saya pengen nanya ya. Saya untuk kesalahan yang ini, saya tidak akan jelaskan dulu apa, tapi teman-teman langsung kuis. Tolong kira-kira pilih mana kol-kolah yang lebih tepat. Yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A. Radadnahu. Yang B. Radadnahu. Mana kol-kolah yang lebih tepat? Yang A
atau yang B? Yang A, radadnahu. Yang B, radadnahu. Tuh, tanpa saya kasih tahu teman-teman jawabannya udah bener, berarti saya bahas jangan. Udah pada bener jawabannya A, yang B salah. Perlu kita bahas nggak ya? Perlu kita bahas nggak ya? Bahas. Coba, saya langsung dari teman-teman dulu aja. Kenapa yang teman-teman anggap B salah? Kan ada pantulannya juga. Yang B, kenapa teman-teman nggak pilih? Kenapa yang A? Kenapa yang nggak yang B? Radadnahu. Radadnahu. Nah, ini bukan masalah ngerem lagi. Kalau ini, pantulan D-nya udah bercampur dengan pelafalan an. Rodaden. Kenapa rodaden? Enggak dong. Dal dulu tunaikan. Rodadenahu. Rodadenahu. Kenapa jadi den? Kerasa nggak sama teman-teman? Ya, ini sering terjadi teman-teman di huruf qalqalah. Misalnya, mana ya? Nah, misalnya ini nih. Ini nih, perhatikan. Quran surah As-Saffat ayat 90. Oke? Jangan sampai dibaca mudabbirina. Bukan mudab. Hati-hati. Dal dulu beresin satu-satu, jangan pengen buru-buru ke huruf banyak. Ya? Oke? Nah, tapi kita baca mudabbirina. Mudabirina. Dal dulu de baru bi. De mudabi, bukan mudabbi. Ya. Itu betul, itu seolah ada tasdidnya di huruf ba-nya ya. Mudabbiri. Nah, enggak gitu. Satu lagi deh, tapi bukan di huruf dal. Coba buat bonusnya kita bahas di huruf ba nih. Ya, di huruf ba. Waduh, ini karya anak saya, lihat ngajar. Anak saya mulai ngajar kayak saya itu. Lihat ini. Karya indah dari Fakih. Allahu Akbar ya. Doakan semoga generasi penerus kita jadi anak-anak yang solih. Lihat ini ngejelasin apa ini Fakih. Masya Allah. Ini ngejelasin apa ini. Semuanya dicoret. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Kita mulai. Nah, di kalimat ini. Mana bacaan yang tepat? Tuh, saya nangis kenapa tuh. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Ba sukun juga punya sifat qalqalah, tapi qalqalah yang mana yang tepat? Yang A, tubla. Yang B, tubla. Yang A, tubla. Yang B, tubla. Yang A ya. Yang A ya, sepakat ya. Tuh, pada pinter, pada ajib, pada keren, pada luar biasa, pada semangat. Masya Allah. Tuh, ya. Yang A ya, sahabat-sahabatku sekalian ya. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Kembali lagi yang kita bahas huruf dal. Paham sampai sini? Tuh, jadi sudah ada dua kesalahan. Ya. Oke. Sekarang kita siap untuk kuis yang sesungguhnya? Siap untuk kuis yang sesungguhnya? Oke, bismillah ya. Oke. Misalnya, oke. Ya, yang ini ya. Mana bacaan yang tepat? Langsung kita kasih 4 pilihan. Yang betul yang A, yang B, yang C, atau yang D. Yang A. Falyad'u. Yang B. Falyad'u. Yang C. Falyad'u. Yang B, yang D. Falyad'u. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ya, yang A falyad'u, yang B falyad'u, yang C falyad'u, yang D falyad'u. Tuh, teman-teman mah kayaknya kerja sama. Kenapa bisa langsung bener gini semua pada jawab terbanyak dikirim D? Kenapa bisa hebat begitu? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah? Kan udah dipantulkan yang A juga. Falyad'u. Kenapa yang A salah? Kenapa nggak milih yang A sih? Kan udah mantul juga. Kenapa yang A salah?
Karena yang A, bunyi pantulannya tidak terlepas, tapi dia di ujung pelafalannya ada kayak ngeremnya, ada kayak ketahannya, kayak ada bunyi hamzanya, falyad'u. Jangan sahabatku. Ya, gitu. Berarti teman-teman sudah kenalan di mana sama huruf dal ini, ya. Terus B, kenapa yang B salah? Falyad'u. Kenapa yang B itu salah? Itu kan pilihan B, kenapa yang B salah? Falyad'u. Karena bunyinya bukan cuman putus, Bunda, nggak ada pantulannya itu mah. Nggak ada pantulannya itu mah, bukan lagi terputus. Ya, falyad'u. Nah, nggak begitu. Pantulannya mana? Kol-kolahkan dia. Gitu ya. Oke, lalu yang D kenapa C kenapa salah? Falyad'u. Kenapa yang ini salah? Pantulannya udah nggak tertahan tuh. Tapi kenapa nggak teman-teman pilih? Falyad'u. 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 Karena bunyi pantulannya nyampur sama bunyi ain. Jadi ainnya jadi seolah ada tasydid. Terlalu ditekan. Falyad'u. Bukan yada. Tapi yade. Yade dulu. Jangan ada bunyi-bunyi ain masuk ke dal. Ke pantulan dalnya. Betul atau tidak? Falyad'u. Dan itu adalah jawaban yang D. Dan itu adalah jawaban yang D, sahabatku, abang kakak yang saya cintai semuanya karena Allah, karena Rasulullah, karena Al-Quran. Ya, Masya Allah. Bahagia belajar seperti ini. Sip. Nah, teman-teman makanya please, saya tuh pengen dampingi teman-teman 24 jam pengennya. Tapi apa daya, saya punya keluarga, saya punya kegiatan yang lain, ya. Makanya teman-teman yang udah punya buku yang ini, terbantu atau enggak? Di rumah, saya sudah titipkan setiap halamannya ada video belajarnya. Biar bahasan yang tadi saya jelaskan, semuanya di sini ada. Ya, durasinya lama, 5-15 menit. Bahkan saya titipkan ya, yang pengen kenal sama huruf, ya saya belum bisa aja kenalan setiap waktu. Misalnya ada video animasinya juga ya. Nanti tinggal aja berkenalan sama huruf-hurufnya di sini. Saya titip sama teman-teman kenalan di sini. Ya, tuh, ya, gitu. Oke, sip. Operator, ada operator? Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya.